Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam video pembelajaran kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang eh, tabel untuk perhitungan simpan pinjam pada koperasi eksportir sepakat misalnya. Jadi kita akan ada dua tabel yang akan kita perlihatkan. Yang pertama adalah perhitungan bunga tetap dan yang kedua perhitungan bunga efektif. Nah, kalau untuk yang perhitungan bunga tetap, nanti kita akan melihat bahwa bunga yang dibayarkan oleh Bapak Ahmadi nanti adalah dalam jumlah yang sama setiap periodenya, sedangkan angsuran per bulan juga sama dan cicilan pokok pinjaman juga sama. Nah, dari kasus di sini kita melihat, bisa kita buat terlebih dahulu judulnya atau kepala tabel, kemudian nama anggota, ini rencana Bapak yang akan meminjam, kemudian ini adalah ID anggota. Kemudian ini judulnya yang kita tetapkan tadi, yaitu perhitungannya adalah bunga tetap. Nah, di sini yang pertama kita ketahui terlebih dahulu bahwa bunga pinjaman per tahunnya adalah 12%. Jadi 12% kita buatkan 12% seperti ini. Kalau di koma di belakang komanya bisa kita sesuaikan dengan yang ada number di sini. Kemudian jangka waktu pinjaman adalah 60 bulan. Jadi yang kita ketikkan di sini adalah 60, sedangkan kata bulannya itu bisa kita atur di nah di sini dari custom, kemudian di custom type-nya itu kita buat general, tanda petik bulan, kemudian ditutup dengan tanda petik. Jadi bukan ditulis langsung. Kemudian pokok pinjamannya adalah 150.000. Nah, kata rupiah atau belakang koma itu bisa kita atur di currency seperti ini. Kemudian tanggal perjanjian pinjaman 1 Agustus 2012. Nah, ini harus kita buat dalam bentuk date. Nah, bisa kita pilih type-nya, tapi yang pasti dia harus dalam bentuk date seperti ini kategorinya. Dan tanggal mulai pembayaran 1 September 2012 sama juga seperti yang di atas, harus dalam tipe date. Kemudian angsuran per bulan, kita melihat di sini, untuk angsuran per bulan itu kita dapatkan rumusnya adalah F8 dibagi dengan F7. Nah, F8 itu adalah 150 juta dibagi dengan F7, berarti ini adalah pokok pinjaman. Kemudian F8 dikali F6 bagi 12. F8 itu adalah 150 juta pokok pinjaman dibagi dengan F6, 12% dibagi dengan 12. Jadi kita mencari pokok pinjaman dikali dengan bunga setiap bulannya. Makanya 12% ini dibagi dengan 12 atau 1% per bulan. Sehingga dapat cicilan yang harus dibayar oleh Bapak Ahmadi selama setiap bulannya adalah 4 juta. Nah, untuk ilustrasi cicilan bisa dibuatkan dalam tabel yang seperti ini. Nah, tabel yang seperti ini sampai 60, sehingga nanti habis pokok pinjamannya pada setelah bulan ke-60. Nah, yang akan kita buat rumusnya adalah yang berwarna kuning ya, sedangkan yang warna putih ini kita tarik dari tabelnya sampai ke bawah. Yang pertama, ini kita buat lebih dahulu if. Nah, if F7 atau N60 ini 0, artinya kita buat dengan 0, maka isinya akan tidak ada. Sedangkan kalau seandainya ada jangka waktu pinjaman, maka dimulai dengan angka 1. Misalnya kita buat contohnya di sini, kita buat misalnya di sini tidak ada kosong saja misalnya, maka yang di bulan ke-1 itu angka satunya juga tidak akan muncul. Maka tanda petik ganda itu gunanya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, nah di sini juga tetap ada titik petik ganda petiknya, tanda ganda petik. Jadi yang B15 yang satu itu. Nah, jadi kalau dia ada B15, nah kemudian kita akan masukkan dengan formula EOMON, kemudian ada F9 yang sudah kita absolutkan ya, absolutkan, kemudian yang B15. Jadi setelah bulan Agustus itu, satu bulan setelah bulan Agustus itu adalah bulan September. Nah, kemudian kalau kita setelah itu kita drag ke bawah, maka dia akan menjadi B16. Sedangkan untuk isi bulan yang kedua,
Nah, di sini if B15 kita melihat di sini kalau ada isinya, ya, kalau ada isinya yang di atas ini, maka kalau tidak ada isinya maka di sini juga akan kosong seperti yang sudah kita ilustrasikan tadi. Tapi kalau seandainya ada isinya di sini, maka eh, jika F7-nya besar dari B15. Kita lihat di sini ya. Jadi jika F7 ini besar dari B15. Ya, jika F7 besar dari 15, maka B15 ini kita tambah dengan 1. Artinya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, sedangkan kalau seandainya dia tidak besar dari B15, maka tanda petik kosong seperti ini. Sehingga nanti ketika dibuatkan seperti ini, dia akan jadi angka 2, kalau di sini menjadi angka 3. Nah, ketika dia sampai setelah 60, ketika kita tetap drag ke bawah, dia akan tetap kosong. Kenapa? Karena yang 60 ini sudah sama dengan 60 yang ada di F7 yang sudah kita kunci di sini, sehingga dia tidak ada angkanya yang muncul, tidak muncul angka 61. Nah, itu gunanya kita membuat rumus yang seperti ini. Oke, kemudian setelah dapat angka bulannya seperti ini, kemudian kita bisa membuat cicilan pokok pinjaman. Nah, cicilan pokok pinjaman di situ kita ini kan angsuran per bulannya adalah 4 juta. Nah, cicilan pokok pinjaman itu bisa kita buatkan langsung F8 dibagi dengan F7. F8 dibagi dengan F7 itu tadi yang 150 juta dibagi dengan 60 bulan. Nah, kemudian langsung kita drag ke bawah. Kemudian yang selanjutnya F16 dibagi 12 ini kita menghitung bunga. Jadi yang 60 yang 12% ini kita bagi dengan 12 menghitung 1 tahunnya, kemudian kita kali dengan F8 yang ada di sini, sehingga dua angka ini kita pakai 12% dengan 150 juta, sehingga dapat bunganya 1.500.000 per bulan. Angsuran per bulan tinggal kita jumlahkan 2.500 tambah 1.500, sehingga angsuran per bulannya 4 juta, sama dengan perhitungan yang ada di atas. Kemudian saldo pokok pinjaman kita, nah ini 150 juta, kita kurang dengan cicilan pokok pinjaman yang ada 2.500 ini, sehingga F8 dikurang di 15. Oh ya, satu lagi mungkin di sini yang berbeda. Nah, kemudian ini yang berbeda 147.500 kita kurang dengan 2.500. Jadi bukan 150 juta yang ada di sini. Kemudian ke bawahnya tinggal kita drag ke bawah. Jadi ini bisa kita kuningkan juga. Baik, seperti itu untuk perhitungan bunga tetap. Nah, kemudian setelah kita sampai 60, kita lihat perhitungan di sini bahwa yang kita bayar cocok cicilan pokok pinjaman itu 150 juta, sedangkan bunga yang kita bayar adalah 90 juta, sehingga total yang kita bayar adalah 240 juta. Baik, seperti itu perhitungan yang bunga tetap. Kemudian kita lihat kepada yang bunga efektif. Mungkin kita bisa bedakan warnanya supaya lebih bisa berbeda. Oke, ini adalah bunga efektif. Nah, di bunga efektif ini datanya hampir sama ya, bunga pinjaman per tahun 12%, jangka waktu pinjaman 60%, pokok pinjaman 150 juta, tanggal perjanjian pinjaman 1 Agustus, tanggal mulai pembayaran 1 September. Nah, di sini juga kalau mau dibuat dalam format bahasa Indonesia juga bisa kita buat di sini Indonesia. Nah ya, Indonesia seperti ini kita buat misalnya. Nah, oke. Nah, ini 1 Agustus 2012 dalam format bahasa Indonesia. Oke, kemudian di sini kita bisa bantu dengan salah satu baris ya, baris bulan ke 0, kemudian saldo pinjaman awal kita 150 juta untuk memudahkan perhitungan saja nantinya. Nah, kemudian yang pertama ini hampir sama dengan yang tadi. Kita mulai perhitungannya adalah jika F7 sama dengan 0, maka dia tidak akan kosong isinya, teksnya, angkanya. Kemudian kalau seandainya ada isi nilai
di jangka waktu pinjaman ini, maka akan tertulis 1. Kemudian yang di bawahnya juga sama, akan ditambah dengan 1, artinya 1, 2, 3 sampai berurut, dan ini juga sampai 60. Kemudian untuk bulannya juga sama seperti tadi, yang berbeda itu cicilan pokok pinjaman, bunga, dan angsuran per bulan. Nah, di sini kita tahu bahwa angsuran per bulannya adalah 3.336.667. Nah, angsuran per bulannya tetap, ya, angsuran per bulannya tetap. Nah, yang berbeda itu adalah bunga. Kalau yang tadi, bunga itu berasal dari 1% dikali dengan 150 juta untuk setiap bulannya, sehingga 1.500.000. Sedangkan di bunga efektif, bunga tersebut 1%-nya berasal dari saldo pokok pinjaman terakhir pada bulan sebelumnya. Jadi untuk bulan yang pertama ini memang 1%, jadi ini kita hitung terlebih dahulu. Jadi dikali dengan 150 juta, artinya 1% dikali 150 juta. Sedangkan untuk bulan yang selanjutnya, itu adalah 1% dikali dengan saldo pokok pinjaman sebelumnya. Jadi dia dikali dengan saldo pokok pinjaman, bukan dengan pokok pinjaman yang ada di atas waktu pertama kali. Nah, itu yang membedakannya. Nah, kalau sudah selesai kita menghitung bunga, maka kita bisa menghitung cicilan pokok pinjaman. Cicilan pokok pinjaman itu selisih antara angsuran per bulan dengan bunga. Jadi tinggal dikurangi 3.336.667 dikurangi dengan 1.500.000. Kemudian di-drag ke bawahnya. Kemudian angsuran per bulan tinggal dijumlahkan. Nah, kemudian yang untuk saldo pokok pinjaman itu saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya dikurangi dengan cicilan pokok pinjaman. Nah, seperti ini. Kemudian di-drag ke bawah. Kemudian setelah itu tinggal kita jumlahkan semuanya. Jadi pokok pinjaman tetap tadi 150 juta, sedangkan bunga yang kita bayar adalah 50.200.000, sehingga angsuran per bulannya adalah 200 total yang kita bayar 200.200.029. Kalau yang tadi 240 juta. Baik, seperti itu ilustrasi untuk tabel untuk simulasi pinjaman pada koperasi eksportir sepakat. Terima kasih. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.